Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan melakukan penyambungan atau sering dinamakan dengan setek susu. Penyambungan pada kali ini kita akan menggunakan benih berjenis Bower. Untuk induk ini kita gunakan durian lokal yang pernah berbuah tapi jarang kita rawat. Sebelum kita melakukan penempelan, kita persiapkan tatakan untuk menyangga polybag dari benih durian Bower tersebut. Usahakan nanti pada waktu penempelan bagian okulasi itu berada di atas tepi dari bekas pemotongan pada pohon induk. Sebelum kita melakukan penempelan, kita persiapkan terlebih dahulu, kita ukur kebutuhan dari tatakan yang akan menyangga polybag pada bibit durian Bower itu. Kita menggunakan gergaji ya guys. Setelah tatakan pas, kita jangan lupa untuk mengikatnya, ikat dengan kuat agar tatakan nanti tidak mudah roboh. Kita berikan juga pengganjal, itu tujuannya agar permukaan dari pengganjal itu pas dengan tengah-tengah polybag bibit durian Bower tersebut. Sebelum kita melakukan penyayatan, kita menggunakan bibit untuk menandai berapa panjang sayatan yang akan dilakukan. Usahakan sayatan pada bagian induk pohon durian itu sekurang-kurangnya yaitu 10 cm. Sayatan dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai lepas kambium. Jadi hanya kulit bagian luar saja. Sayatan juga dilakukan pada bagian potongan pada pohon induk. Itu tujuannya agar sayatan nanti tidak terbuka dan terkena air hujan. Setelah sayatan selesai, kita coba mal menggunakan bibit durian Bower tersebut untuk menyesuaikan lebar dari sayatan pada bagian pohon induk. Usahakan dalam penyayatan itu kita lurus. Dalam proses penyayatan kami menggunakan cutter seadanya. Usahakan penyayatan di sini kambium terlepas pada bagian atas sampai ke bawah. Sesuaikan dengan lebar dari benih durian Bower yang akan kita tempel. Kita lakukan perapian pada sayatan yang akan mau ditempelkan. Setelah sayatan pada induk sudah dilakukan, maka kita tinggal menyayat bagian bibit. Untuk bagian bibit, penyayatannya itu jangan terlalu dalam. Jadi usahakan hanya kulit saja. Usahakan lebar sayatan itu sama dengan sayatan pada bagian induk. Kenapa kita tidak boleh menyayat bagian bibit terlalu dalam? Karena
ketika sayatan sampai ke kayu nanti akan beresiko pembusukan. Setelah sayatan pada dua pohon tersebut, maka kita harus mengikat bagian polybag ke pohon induk yang sudah kita siapkan. Usahakan dalam pengikatannya itu rapi dan kuat ya guys ya. Jangan sampai nanti ketika pohon sudah menempel polybagnya jatuh, itu akan terjadi kegagalan. Nah, di sini kita masih menggunakan plastik kantongnya, itu bertujuan agar air tersimpan pada polybag. Tujuannya nanti ketika waktu kemarau kita tidak harus selalu menyiram untuk menampung air ketika untuk penyambungan musim kemarau. Tapi kalau musim hujan itu disarankan tidak usah memakai ini. Nah, kalau musim kemarau. Oke, langkah berikutnya kita menempelkan bagian bibit ke bagian pohon induk menggunakan plastik wrap. Plastik wrap itu bagus digunakan untuk proses okulasi karena sifatnya menempel. Meskipun tidak diikat, bagian bibit itu akan kuat. Selain itu, plastik wrap juga dapat menjaga masuknya air hujan ke dalam bagian sayatan pohon induk. Jangan lupa kita beri sumbal ke tepi bawah dan ke tepi atas, itu bertujuan agar serangga tidak masuk ke dalam sayatan durian induk. Nah, selanjutnya kita berikan penutup pada bagian atas pohon induk bekas potongan tadi. Plastik atas digunakan sebagai pelindung dari paparan sinar matahari. Juga dapat melindungi pohon dari pembusukan. Untuk proses penjambungan saya kira sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri video ini, akan kami tunjukkan beberapa hasil setek yang sudah pernah kita lakukan, itu kurang lebih berumur 2 bulan. Sebelumnya, yang perlu kita perhatikan, proses setek itu memerlukan waktu antara 21 hari sampai 31 hari. Jadi dalam waktu 21 hari itu usahakan bagian setek itu harus dibuka untuk mengecek apakah terdapat serangga yang masuk atau semut-semut yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Inilah hasil setek yang sudah kami lakukan sekitar 2 bulan yang lalu. Kita akan mencoba melihat apakah proses penempelan itu menempel dengan sempurna. Tanda-tanda penempelan sudah sempurna itu dapat kita lihat pada bagian ujung tempel dan bawah tempel. Kalau sudah menempel itu tandanya bagian atas atau bagian ujung tempel itu batangnya lebih besar. Coba kita lihat, kita buka apakah penempelan sudah berhasil.
kita harus sebenarnya dalam 21 hari harus kita cek. Karena apa? Karena pada bagian kita membuka dengan cutter ya guys. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk penempelan pada bulan kemarin kita sudah berhasil. Tandanya untuk bibitnya sudah kokoh dan terdapat bekas-bekas serangga ya guys, karena selama 2 bulan penempelan kita sama sekali tidak membuka. Kalau bisa pada waktu 21 hari itu kita buka, lalu kita lakukan penyemprotan menggunakan, biasanya yang paling aman adalah regen merah. Kita tutup kembali ya guys, kita ikat agar lebih kuat. Jadi nanti rencana akan saya lepas ikatannya sekitar bulan ketiga atau bulan keempat. Jadi di sini rencananya saya tidak akan memotong bagian polybag. Kenapa kok tidak dipotong? Karena untuk efisiensi pemupukan nanti mungkin polybagnya akan saya ganti lebih besar agar media tanahnya lebih banyak. Demikian video pada pagi hari ini. Saya harapkan video ini bermanfaat ya guys. Kita tidak saling menggurui, sama-sama belajar lebih baik dalam bertani. Oke, jangan lupa support kami, dukung kami di channel YouTube Inspirasi Bertani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.